Podcast Network Asia. Punya banyak pilihan belum tentu hidup kamu akan bahagia. Kamu bisa saja kewalahan dan akhirnya membuat pilihan yang buruk. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Paradox of Choice karya Barry Schwartz. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau terlalu banyak pilihan justru membuat pilihan kita jadi buruk. Lah, kok gitu sih? Di era sekarang tersedia begitu banyak pilihan, mulai dari memilih susu, celana jeans, produk investasi, dan sebagainya. Ketika dihadapkan begitu banyak pilihan, kita biasanya masuk dalam dua kategori. Kategori pertama, berusaha mencari penawaran yang terbaik, atau yang kedua, mencari barang atau jasa yang cocok dengan kriteria. Kalau sudah cocok ya beli aja. Ternyata hidup kita lebih bahagia apabila kita masuk dalam kategori nomor 2. Ketika kita sibuk membandingkan semua hal dan mencari yang terbaik, kita cenderung kecewa atas pilihan kita sendiri. Apabila setelah memilih, ternyata muncul pilihan yang lebih baik atau lebih murah. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hidup dengan pilihan yang lebih sulit. Puluhan tahun yang lalu, pilihan boleh dibilang terbatas. Misalnya banyak barang yang dikonsumsi pada saat itu hanya berasal dari 1 atau 2 perusahaan saja. Konsumen juga tidak kesulitan memilih produk atau jasa yang cocok. Namun hidup telah berubah. Era internet dan globalisasi membuat manusia kebanjiran pilihan. Ibaratnya saat ini kita bisa mencari apapun yang kita mau. Tidak ada batasan atas barang yang ingin kita butuhkan. Selama tahun 1975 hingga 2008, rata-rata produk yang dijual di supermarket meningkat pesat. Dari yang tidak lebih dari 9.000 produk hingga menjadi lebih dari 47.000 produk. Ironisnya, pilihan yang lebih banyak belum tentu membuat hidup kita jadi lebih mudah. Ada sebuah studi yang menarik. Peneliti membagi responden menjadi 2 grup dan mereka bertugas untuk mencicipi varian selai yang dijadikan sampel. Di grup pertama, varian selai yang disediakan hanya 6 jenis. Sedangkan di grup kedua, varian selai yang disediakan mencapai 24 jenis. Grup kedua yang berisi begitu banyak selai ternyata cenderung tidak membeli selai tersebut daripada grup pertama yang berisi hanya 6 varian selai saja. Kebebasan seringkali identik dengan pilihan. Kita punya kepercayaan kalau semakin banyak pilihan justru semakin baik. Namun apakah itu benar? Penulis punya pendapat yang berbeda. Memiliki banyak pilihan di era di mana pilihan tersedia begitu banyak merupakan hal yang sulit. Coba bayangkan skenario ini. Kamu pergi ke supermarket untuk beli susu. Ketika kamu berada di rak susu, ada begitu banyak pilihan. Kamu bisa memilih susu full cream, skim milk, low fat, dan sebagainya. Bukan hanya itu, kamu pun bisa memilih dari mana susu kamu berasal. Apakah dari sapi, kacang almond, kedelai, dan sebagainya. Jadi dari begitu banyak pilihan susu, mana yang kamu pilih? Nah itu baru susu. Gimana kalau kamu membeli kebutuhan untuk belanja bulanan? Membeli susu saja kamu perlu riset mendalam untuk memilih produk terbaik. Bayangkan apabila kamu harus melakukan hal yang sama untuk semua produk bulanan. Nah, ini yang menyebabkan pilihan yang terlalu banyak seringkali membuat seseorang jadi kewalahan. Hasilnya, bukannya kita senang karena tersedia begitu banyak pilihan, tapi apa yang kita pilih malah tidak sesuai dan berakhir kecewa. Kedua, tidak puas atas pilihan sendiri. Kenapa pilihan semakin banyak, kita justru semakin tidak bahagia? Mungkin untuk lebih memahaminya, coba bayangkan skenario ini. Kamu ingin liburan, mana yang kamu pilih? Liburan ke pantai, glamping, mendaki gunung, atau hanya staycation? Apapun yang kamu pilih, tentunya kamu akan mengorbankan pilihan yang lain kan? Ketika kita membuat sebuah keputusan, kita juga mengalami opportunity cost. Jadi opportunity cost sebenarnya adalah konsep ekonomi dan bisnis di mana kamu kehilangan kesempatan karena pilihan yang kamu ambil. Misalnya kamu memilih untuk liburan ke pantai. Tentunya kamu jadi nggak bisa glamping kan? Nah, sayangnya opportunity cost mengurangi kepuasan atas pilihan yang kamu ambil. Ada studi yang menarik.
Peneliti bertanya kepada responden, berapa biaya mereka bersedia bayar untuk langganan sebuah majalah. Ketika majalah tersebut dipajang bersama majalah yang lain, nilai yang diajukan oleh responden justru lebih kecil. Pilihan yang kita pilih jarang sekali membuat kita bahagia dalam waktu yang lama. Manusia punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Misalnya gini, orang yang terbiasa tinggal di Jakarta pasti lama-kelamaan terbiasa mengalami kemacetan ketika pergi atau pulang kerja. Namun bagi orang yang misalnya berasal dari kota kecil, mungkin tidak terbiasa. Sebuah studi berusaha mengukur tingkat kebahagiaan responden dari sebuah kejadian. Peneliti mencari sebagian responden yang baru saja memenangkan undian selama setahun ke belakang, sebagian lainnya merupakan responden yang mengalami cacat atau lumpuh akibat kecelakaan. Hasilnya menarik, pemenang undian ternyata sama bahagia dengan masyarakat pada umumnya. Sedangkan para responden yang mengalami kecelakaan masih menganggap hidup mereka bahagia. Riset ini menunjukkan dalam kondisi sangat bahagia atau momen terendah sekalipun, manusia bisa beradaptasi atas situasi dan kondisi hidup yang dialaminya. Ketiga, cara memilih yang benar. Apakah kamu tipe orang yang berusaha mencari pilihan terbaik atau yang penting oke lah? Jika kamu berusaha mencari yang terbaik, kamu mungkin tergolong sebagai maximizer. Kamu berusaha untuk mendapatkan penawaran terbaik, jadi kamu akan mencari semua alternatif yang ada, membandingkannya satu persatu, hanya untuk meyakinkan diri kalau pilihan itu merupakan yang terbaik. Sebuah studi menemukan ketika seorang maximizer dihadapkan pada sebuah pilihan, maka selain berusaha membandingkannya satu persatu, orang tersebut juga membayangkan sebuah alternatif yang tidak masuk akal. Contohnya gini, seorang maximizer dihadapkan pada pilihan sweater dengan bahan kasmir yang mewah dan sweater yang lebih murah. Orang tersebut lalu membayangkan ada sweater dengan bahan kasmir yang harganya murah. Tentunya hal ini sangat sulit kan, karena bahan kasmir sendiri merupakan bahan kain yang premium. Bahkan ketika seorang maximizer akhirnya berhasil menemukan yang terbaik, orang tersebut akan mudah kecewa atas pilihannya sendiri. Misalnya tiba-tiba saja ada barang yang harganya sedikit lebih murah. Hal ini langsung membuat orang tersebut menyalahkan dirinya dan merasa kenapa kurang teliti ya. Namun perlu dipahami, era di mana terdapat pilihan yang tidak terbatas, memilih merupakan sebuah pekerjaan yang melelahkan. Bagaimana bila kamu menjadi orang dengan tipe kedua? Penulis menyebutnya adalah satisficers. Orang ini punya moto, baik saja sudah cukup. Jadi, satisficer tidak berusaha untuk mencari penawaran terbaik, namun punya standar dalam memilih sesuatu. Fokusnya tidak lagi mencari yang terbaik, tapi mencari barang atau jasa yang sesuai dengan kriteria. Kalau sudah ketemu, ya udah berhenti aja sampai di sana. Misalnya gini, seorang satisficer sedang mencari sebuah sweater. Maka sweater pertama yang sesuai dengan kriteria, itulah yang dipilih. Dia tidak begitu peduli kalau ada sweater yang lebih murah atau lebih bagus. Tentunya dengan begini, memilih menjadi sebuah aktivitas yang lebih menyenangkan kan? Selain menghemat waktu, satisficer juga cenderung lebih bahagia atas pilihan yang diambil dan hidupnya secara umum. Kenapa? Karena mereka tidak selalu membandingkan satu persatu untuk mencari kesempurnaan. Mereka juga tidak mengalami kecewa karena mungkin ada pilihan yang lebih murah atau lebih baik. Ini yang membuat mereka lebih bahagia dalam hidup. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, pilihan yang lebih banyak belum tentu lebih baik. Pilihan yang terlalu banyak seringkali membuat seseorang menjadi kewalahan. Hasilnya, bukannya kita senang karena tersedia banyak pilihan, tapi apa yang kita pilih malah tidak sesuai dan berakhir kecewa. Kedua, memilih sesuatu bisa bikin tidak puas. Ketika kita membuat sebuah keputusan, kita juga mengalami opportunity cost. Jadi opportunity cost sebenarnya adalah konsep ekonomi dan bisnis di mana kamu kehilangan kesempatan karena pilihan yang kamu ambil. Ketiga, baik saja sudah cukup. Kita tidak perlu sibuk membandingkan semua hal dan mencari yang terbaik. Namun fokus membuat standar dalam memilih sesuatu. Fokusnya tidak lagi mencari yang terbaik, tapi mencari barang atau jasa yang sesuai dengan kriteria. Kalau sudah ketemu, ya udah berhenti sampai di sana. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode barusan? Semoga suka ya. Abis ini mau nggak dengerin cerita seru dari Dewa Dewi Yunani?
Nah, pas nih buat kalian para pecinta mitologi Yunani, langsung aja mampir ke podcast Mitologi Santuy. Di sini kamu bisa dengerin cerita-cerita dari mitologi Yunani yang seru, tapi dibawakan secara santai. Jadi gak bakalan bosen. Ditunggu ya di podcast Mitologi Santuy. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.